Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, wa in talaqtumuhunna, jika kalian mentalak istri-istrimu. Ini masih urusan talak mentalak. Kenapa mesti talak mentalak? Maunya kan dari awal nggak usah nikah, kalau ujung-ujungnya talak. Inilah ya, hati-hati, jangan suka talak-talak. Kadang-kadang itu udah gaya hidup modern, kawin-kawin syar'i ya. Padahal Nabi mengatakan ayyuma imra'atin sa'alat zaujaha at-talaq bi ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha rahiyatul jannah. Wanita mana saja yang minta cerai pada suaminya tanpa alasan syar'i, maka dia tidak akan mencium bau surga. Tidak akan mencium bau surga, Bu. Tapi bukan berarti tidak masuk surga selama-lamanya. Kalau suaminya jahat, maka ya bolehlah. Itu berarti alasannya syar'i. Ini enggak ada, suami kita baik. Ya, apalagi orangnya akhlaknya baik, rajin ke masjid, cuman kurang ganteng, itulah. Nampaklah laki-laki lain yang genteng tadi. Selamat tinggallah wahai abang dah. Nah, ini dia. Tidak akan mencium bau. Ini kan tren nih kadang-kadang, makanya ada yang namanya pil itu apa? Pil itu Bu, kayak kecil telan. Pil itu pria idaman lain. Kalau wanita idaman lain. Inilah yang bahaya kali. Makanya hati-hati Bu. Jangan punya suami terlalu ganteng, ambil orang nanti. Jangan punya istri terlalu cantik, diganggu orang. Sedang-sedang aja. Kalau suami kita terlalu keren, terlalu ganteng, kalau dia kurang imannya dan perempuan banyak suka sama dia, dah nggak bisa tidur siang kita. Nggak bisa tidur. Kalau imannya kuat, nah masalah. Demikian juga kalau istri terlalu cantik, banyak orang suka sama dia, imannya setengah kuat, sudahlah, makan hati. Akhirnya cari-cari kesalahan suami, cari-cari kesalahan istri, ingin bercerai. Nah, inilah jadi. Bagilah perempuan, saya ingatkan lagi dengan hadis Nabi. Ayu umma imra'atin, perempuan mana saja, sa'alat zaujaha at-talaq, yang minta cerai, meminta suaminya agar talak, minta cerai sama suaminya, bi ghairi ba'sin, yang tanpa alasan syar'i, fa haramun 'alaiha rahiyatul jannah, maka tidak akan mencium bau. Bagaimanapun keadaan suami kita, itulah yang terbaik buat kita. Terima sajalah. Kita ingin cari yang lain, belum tentu pun lebih baik. Gak ada manusia yang gak sempurna. Maka terimalah kekurangan. Tidak ada di antara kita yang tanpa kekurangan. Ya. Akhirnya itulah terjadi talak. Sudah ya, ini sebagai apa? Ini saya ngambil video, dia terbalik. Jadi kalau saya pegang tangan, minum saya tangan kanan, nampak tangan kiri. Sudah dibilang itu Ustaz Herman minum tangan kiri. Ini ya, yang nonton video ini ya tadi. Dah. Nah, sekarang kita bahas ayat ini. Tadi hanya apa? Ilustrasi, pengantar. Ingat ya, jangan minta cerai sama suami. Kalau suami kurang ganteng, ya suruh cukur rambutnya lah, pakai model-model sedikit, kan keren. Kalau suami istri kurang cantik, ya kasih apa? Skincare.
bisa semuanya zaman sekarang apa yang nggak bisa diolah. Yang penting kita tidak boleh merubah ciptaan Allah. Itu dilaknat oleh Allah. Al-mughayyiru li khalqillah itu dilaknat oleh Allah. Merubah ciptaan Allah nggak boleh. Misalnya hidung pesek kita buat mancung itu nggak boleh. Bahkan kadang-kadang hidung pesek itu lebih manis dari hidung mancung. Hidung mancung tuh bahaya, Bu. Bisa tetanus tuh kalau kena. Nah, Allah berfirman, "In talaqtumuhunna", jika kamu menceraikan istri-istrimu. Kenapa menceraikan? Nah, itu jangan ditanya lagi, sudah kita jelaskan tadi. Ini min qabli an tamassuhunna, dan belum kamu sentuh. Apa maksud belum disentuh? Belum dicampur. Campur apa? Campur gula, campur kopi. Ya. Jadi jika kita seorang suami menceraikan istrinya belum dicampur aduk, ya. Paham ya? Waqad faradtum lahunna faridah, dan telah diserahkan maharnya. Maharnya udah dipakai, pokoknya udah dianulah. Udah diterima. Maharnya ya. Berapa kira-kira maharnya? 10 mayam lah, apa mamar 5 mahar sekarang. Ini ibu nih dalim juga nih. Mamar kali mahar. Wah. 10 aja lah cukup. 10. Nah, jadi ini sudah diserahkan. Sudah, tapi kemudian diceraikan belum disentuh. Jadi belum disentuh. Nah, bagaimana hukumnya? Ini perlu diperhatikan. Bagaimana hukumnya? Coba kita lihat. Fanisfu ma faradtum, maka si wanita itu berhak setengah mahar. Bukan setengah mayam ya, setengah mahar. Bukan setengah mayam, tapi setengah mahar. Jadi kalau 10 tadi dia berhak. Kalau 20? Kalau 100? Banyak juga 50. Nah, ini hukum ini kalau yang menikah nanti tolong diingatkan ini. Kalau dia menceraikan. Kalau dia ceraikan dia sudah sentuh gimana? Nah, itu nggak boleh, itu 100%. Kalau belum disentuh 50%. Jika sudah disentuh semua. Bukan sentuh gini ya, bukan sentuh gini. Pahamlah. Itu salam. Katakan Ibu. Jadi saya ulangi lagi. Jika tadi apa? Suami menceraikan istrinya, terus kemudian sudah diserahkan maharnya, tapi belum disentuh, maka bagaimana hukumnya? Maka si istri berhak setengah mahar, setengah lagi harus dikembalikan. Paham ya? Itu tadi apa? Kalau menceraikan istri. Apa? Kalau penghibur tak cocok juga lah. Memang hak dia itu kok. Hak dia setengah. Ya, setengah mahar. Tapi bagaimana dengan perempuan yang sengaja minta cerai sama suaminya? Apakah juga dia berhak setengah? Kan tadi sudah bilang tadi, ayyuma imra'atin sa'alat zaujaha at-talaq bi ghairi ba'sin. Perempuan mana saja yang minta cerai sama suaminya tanpa alasan yang syar'i, artinya mengada-ngada karena tergoda dengan Bang John, Bang Joni, Bang apalah, udah enggak sedap, enggak apa, udah bosan lihat suami, nah, tertarik dengan
Faharamun 'alaiha rahiyatul jannah, kata Nabi. Maka wanita itu tidak akan mencium bau surga. Tapi bukan berarti enggak masuk surga sama sekali. Ini kan artinya kan yang berdosa siapa? Si istri. Nah, bagaimana kalau dia ternyata suaminya juga menceraikan dia minta cerai, diceraikan? Maka apakah dia berhak setengah mahar? Tetap berhak dia. Kalau belum disentuh. Kalau sudah disentuh, maka semua. Walaupun dia nanti perempuan itu tidak mencium bau surga. Kenapa? Karena minta cerai sama suaminya, tertarik dengan laki-laki yang lain. Tidak akan mencium bau surga. Tapi maknanya saya ingatkan kali, bukan berarti tidak masuk surga sama sekali, ya. Gimana, Bu? Kalau sudah disentuh maka 100% maharnya. 100% maharnya. Ya, kalau sudah disentuh 100% mahar. Kalau belum disentuh 50%. Jika sudah diserahkan maharnya. Tapi bagaimana kalau belum diserahkan maharnya? Masih ingat dulu penjelasan dulu. Hah? Diserahkan seberapa? Nah, diberikan mutu'ah. Nah, mutu'ah itu apa? Seberapa? Ya, semacam apalah. Kalau kita bilang pesangon itu pekerjaan, ini bukan pekerjaan, apalah. Pemberian lah, namanya mut'ah. Jadi begini, kalau seorang laki-laki menceraikan istrinya, tapi mahar belum diserahkan, bukan tidak ada mahar ya. Kalau tidak ada mahar nggak sah nikah. Maharnya sudah ada, tapi belum dikasih. Ketika belum dikasih, belum disentuh, tiba-tiba diceraikan. Bukan, kalau batal lagi. Kalau pembatalan namanya fasah. Kalau fasah itu maka harus kembali seluruh mahar. Karena pembatalan ini, fasah itu sebagaimana saya jelaskan, ibarat kita mau sewa rumah tapi kemudian nggak jadi, kembali nggak uangnya? Hah? Kita mau sewa rumah nih, tapi begitu kita masuk rumah itu rupanya rumah itu bocor. Kita bilang sama pembeli, nggak jadi sewa ya. Kalau nggak jadi sewa itu apa maksudnya? Kembalikan uang kan? Nah, jadi makanya fasah itu kembalikan mahar. Artinya nggak jadi nikah. Seolah-olah kalau talak sudah sewa rumahnya. Kalau talak apa? Perumpamaannya. Sudah sewa rumahnya. Berapa lama sewa rumah? Setahun. Tapi 2 bulan duduk nggak enak, maka bilang sama yang punya rumah, saya nggak jadi meneruskan ya. Nah, maka ambil lagi nggak maharnya? Minta lagi nggak uang sewa? Enggak. Apanya? Ya, itu kan kita perumpamaan aja. Kita sedang membahas cerai tadi. Kalau masalah sewa menyewa itu urusan kesepakatan. Ini kan umpama tadi. Umpama kalau talak itu ibarat kita sewa rumah, kau udah kita bayar nih, berapa? 5 juta. Tapi dalam perjalanan rupanya kita nggak betah. Kita minta lagi nggak uangnya? Enggak. Nah, begitulah talak. Jadi nggak minta lagi mahar. Paham ya? Tapi mahar itu bukan sewa. Sekali lagi saya ingatkan, mahar itu simbol tanggung jawab, bukan harga. Ini kita kadang-kadang sudah keliru juga. Minta kurang ya maharnya, murah kan Lun. Kalau sudah murah berarti harga. Ini mahar ini hanya simbol tanggung jawab. Makanya Nabi mengatakan apa? Khairun nisa'i, sebaik-baik istri, aisaruha maunah, yang mudah maharnya, Mudahnya berapa? Kalau saya nikah kayaknya mudahnya setengah mayam lah. Karena penghai. Hah?
dikali. Nah. Oh, saya nikah nggak jadi, saya nikah 100 mayam. Itulah mudahnya. Maka mudah itu relatif. Itu simbol tanggung jawab, bukan harga. Kalau harga wanita itu tidak ternilai harganya. Nggak bisa dihargai dengan 100 mayam. Dulu ada seorang murid saya ya, dia WA-nya saya. Nah, mau dengar ibu ceritanya? Nah, tapi sebelum saya dengar, saya minum dulu ya. Bismillah. Jadi dia WA saya, Bu. Dia minta pendapat saya, dia curhat. Katanya suaminya bilang sama dia begini, kamu sudah saya beli. Silakan, Bu. Apa saya bilang, Bu? Kamu sudah saya beli dengan mahar. Tersinggung dia rupanya. Sakit kali hati saya, seolah-olah saya ini barang, Bu. Wah, Ustaz. Saya udah dibelinya. Pakai apa dibeli? Nanti saya jelaskan bagaimana sebenarnya kedudukan mahar dalam Islam. Nggak ada jual beli di situ. Kalau jual beli manusia itu nggak ternilai harganya. Sekarang aja trafficking aja, diculik orang, dijual ginjal, berapa harga ginjal satu? 150 apa? 150 ribu. Nah, 150 juta. Mata? Kayaknya seluruh tubuh manusia itu miliaran harganya. Dia masa membeli seorang wanita solehahnya 20 mayam, itu bukan jual beli, itu tanggung jawab. Makanya Nabi pernah itu menikahkan seorang sahabat, kata Nabi, khudu walau khatamun min hadid, carilah mahar untuk saudaramu ini walaupun cincin besi. Cincin besi, sahabat Nabi pernah nikah maharnya cincin besi. Ibu-ibu mau cincin besi? Gua boleh cincin besi. Tapi begitulah. Kita udah salah paham seolah-olah mahar itu harga, enggak, bukan jual beli. Itu simbol tanggung jawab. Paham ya? Nanti setelah menikah ya cari sendiri. Karena kalau enggak nikah, kalau kita biarkan nikah itu fitnahnya sangat banyak. Sampai Nabi mengatakan, ya Pak, Ida atakum man tardona dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika datang melamar anak perempuanmu, jika datang melamar seorang perempuan, ya Ida atakum man tardona dinahu wa khuluquhu, yang kamu redoi agama dan akhlaknya. Apa maksudnya kamu redoi agama dan akhlaknya? Baik akhlaknya, baik umah, baik kali orangnya. Nasi aja enggak lewat di kerongkongan. Saking baiknya. Agamanya bagus, Masya Allah. Tiap hari salat di masjid, pakai kain sarung, wadimor, gajah duduk. Baik sekali. Fajawihu, maka nikahkan dengan orang seperti itu. Nabi enggak mengatakan mahar. Memang harus pakai mahar. Kata Nabi, nikahkan dia. Fazawiju. Illa jika kita tolak. Kenapa kita tolak? Kenapa kita tolak? Karena enggak bawa Innova. Illa takum fitnatun fil ardi. Maka jika kita tolak, maka akan muncul fitnah di muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang banyak. Kalau kita tolak, nanti bisa jadi suatu saat, karena yang baik kita tolak, jangan-jangan dia menikah sama yang punya tadi apa? Mobil Innova. Ternyata agen sabu-sabu. Agen sabu-sabu. Saya pernah ditanya sama seorang ibu-ibu, Ustadz, ya, bagaimana supaya saya punya menantu soleh? Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana? Punya menantu yang soleh, Ustaz. Saya jawab aja, ringan aja saya jawab. Enggak usah tinggi-tinggi maharnya, Bu. Saya bilang. Kok Ustaz jawabnya kayak gitu? Apa hubungannya mahar dengan apa? Apa jawaban saya tadi? Enggak usah tinggi-tinggi maharnya.
Jawabnya, apa hubungannya Ustaz? Nah, saya jelaskanlah. Zaman sekarang kan susah cari uang. Itu enggak? Yang halal, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Kalau ibu maharnya tinggi-tinggi, yang orang-orang saleh itu enggak akan mampu, Bu. Kenapa? Karena dia cari uang betul-betul halal. Betul-betul? Yang syubhat-syubhat enggak mau, yang panas-panas enggak mau, yang setengah panas dia juga enggak mau. Itu betul yang halal. Nah, zaman sekarang yang halal itu sedikit. Jadi kalau ibu menetapkan mahar-mahar yang apa? Besar-besar 20, 30, dia enggak akan sanggup. Enggak berani pun dia lamar. Akhirnya yang lamar siapa? Agen sabu-sabu tadi. Makanya yang benar adalah kalau dia memang baik ya udahlah. Yang penting sah aja dulu berapa, nanti setelah itu kalau dia nanti sudah berhasil, dia akan beli 100 mayam untuk istrinya. Ibu-ibu tahu enggak saya nikah maharnya apa? Hanya sebuah mushaf Al-Quran. Betul enggak bohong? Sebuah mushaf Al-Quran. Saya lamar sendiri ke Takengon sana. Waktu saya melamar ke sana, naik gunung tu, jantung saya berdebar-debar. Mau mana? Alhamdulillah diterima. Saya kalau nggak diterima ya udahlah, kayaknya diterima aja doh. Tapi alhamdulillah, masya Allah, ternyata sampai sekarang pemahaman aja. Insya Allah berkecukupan, insya Allah, apa yang kita takutkan? Karena saat itu saya masih kuliah, istri saya sudah tamat, dan kami tidak melalui proses pacaran. Tuh, nah, insya Allah. Kalau saya misalnya saat itu diminta nggak usah 5 mayam aja, udah nggak jadi nikah, nggak ada uang. Itu jadi itulah Bu ya. Jadi kata Nabi, khairun nisa'i, sebaik-baik istri, aisaru maunah, yang mudah pemberiannya, yang mudah maharnya. Nah, kita lanjut ya. Jadi dalam ayat ini disebutkan bahwa ya, jika kamu menceraikan istri-istrimu dan sebelum kamu sentuh dan sudah kamu berikan maharnya, ya, wa in talaktumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridah. Nah, itu artinya jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu sentuh dan sudah kamu serahkan maharnya, nah bagaimana hukumnya? Fanisfu ma faradtum, maka bagi kamu haknya setengah dari mahar. Dah. Tapi ini masih koma. Coba ibu lihat lagi ayatnya. Ini masih koma. Lanjutannya bagaimana? Illa, kecuali ayyafuna au ya'fu alladhina biyadihi uqatun nikah. Ya. Apa dia ni? Illa ayyafuna, kecuali si perempuan ini, si laki-laki ini memaafkan. Memang hak dia tadi berapa? Setengah mahar, tapi dia bilang ya udahlah untuk adik aja lah. Tak perlu, abang tak perlu. Untuk adik aja lah. Walaupun abang boleh apa tadi? Ambil setengah, tapi ya sudahlah, enggak usah aja, ambil aja semuanya. Nah, itu namanya memaafkan. Ya. Wa au ya'funa au ya'fu alladziina biyadihi uqdatun nikah, atau dimaafkan oleh yang bertanggung jawab. Misalnya orang tua dari laki-laki itu, wali atau apa-apalah ya. Wa an ta'fu aqrabu bil taqwa, wa an ta'fu aqrabu lit taqwa, dan kalau suka memberi maaf itu lebih baik bagi orang yang bertakwa, lebih dekat kepada takwa. Ada satu hadis begini-begininya, Bu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya. An Abi Hurairah, dari
Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan wa ma ta'awada ahadun, ya wa ma ta'awada ahadun illa rafa'allahu. Apa artinya? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi yang pertama, qala Nabi bersabda, mana qasat sadaqatun bimalin, tidak akan berkurang harta seseorang karena suka bersedekah, bahkan makin bertambah. Ingat tuh, tidak akan berkurang harta seseorang karena bersedekah. Wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan, dan Allah tidak menambah kepada orang yang suka memaafkan orang lain kecuali kemuliaan. Jadi kalau kita suka memaafkan kesalahan orang lain, itu makin mulia kita. Wa ma tawa'ada ahadun, dan tidaklah orang yang suka merendahkan diri, ya, illa rafa'allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Bukhari dan lain-lainnya. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwa kaitannya dengan tafsir kita hari ini, siang ini, bahwa yang tadi kan apa, tentang memaafkan, ya, bahwasanya suka memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Jadi kalau kita suka memaafkan orang lain, maka akhlak kita meningkat, kemuliaan kita meningkat. Inilah yang membuat kita kadang-kadang kan lebih cepat masuk surga, karena akhlak kita baik. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al jannah. Ditanyakan oleh seorang sahabat, apa yang kebanyakan membuat orang masuk surga? Faqal, Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, karena dia bertakwa kepada Allah dan bagus akhlaknya. Tadi suka memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Karena ibu kalau jangan mendendam itu makin turun kita, makin hina kita. Kena dendam itu apa maksudnya? Enggak suka memaafkan. Kenapa enggak suka memaafkan? Karena dendam. Kenapa enggak suka memaafkan? Karena dendam. Marah sama suami. Nah, itu harus bayar. Harus bayar. Bilang harus bayar itu. Kalau enggak saya lapor sama Ustaz Irman bilang. Karena mahar itu murni milik istri. Ingat ya. Mahar itu pemberian sah seorang suami kepada istrinya. Maka murni itu milik harta. Kalau dijual sama suami tanpa izin, dia berdosa, sama dengan mencuri. Ini untuk modal. Kalau ibu redo nggak apa-apa. Kalau ibu redo nggak apa-apa. Tapi kalau ibu tidak redo dan ibu menganggapnya hutang, harus bayar. Tapi kalau ibu menganggapnya hadiah, ya selamatlah dia. Gimana kali dia? Jadi sukalah memaafkan, Bu. Apa tadi kata Nabi, kalau kita suka memaafkan, makin mulia kita. Nah, mulai sekarang ibu maafkan saja kesalahan-kesalahan orang lain. Ya. Man satara qauman, man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutupi kesalahan orang lain, termasuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan menutupi
kesalahan kita di akhir. Itu pintu kamar saya dimaafkan. Pernah ibu-ibu hafal nggak doa ini? Allahumma hasibni hisabai yasira. Pernah hafal doa ini? Nggak hafal? Nggak hafal nggak lah? Hafal nggak? Nggak lah. Ya, Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Nah, jadi Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana hisab yang mudah itu ya Rasulullah? Nah, itu siapa yang tanya? Kepada kepada suaminya. Siapa nama suaminya? Rasulullah. Terus Nabi mengatakan, hisab yang mudah itu, Allah melihat kesalahan dosa-dosa kita, tapi begitu mudahnya Allah memaafkan. Nah, di antaranya kenapa? Karena kita suka menutupi aib saudara kita, maka Allah tutupi juga aib kita di akhirat. Mudah sekali memaafkan. Maka jangan kita suka bongkar-bongkar kesalahan orang lain. Tutupi aja, maka Allah akan menutupi, akan menghisap kita dengan hisap yang mudah. Kenapa kita perlu hisap? Bukan hisap ini ya, hisap itu. Karena kan kalau ternyata pahala kita lebih berat dari dosanya, apa yang terjadi? Pahala kita lebih berat. Jadi yaumul hisab itu ada namanya mizan. Mizan itu apa? Timbangan apa? Nah, bukan timbangan cabai. Al-waznu yauma idzin haq, kata Allah. Timbangan pada hari kiamat itu benar, pada hari akhirat itu benar adanya. Enggak bohong. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, berarti keburukannya ringan. Faman saqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka dia beruntung di akhirat. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiruna anfusahum. Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, berarti berat apa? Berat keburukannya, lebih banyak dosanya dia. Faulaika alladziina khasiruna anfusahum, maka itulah orang yang merugi dirinya sendiri. Itu Al-A'raf 8 dan 9. Apa maksud beruntung dan rugi di sini? Ini namanya tafsir ayat dengan ayat. Ayat ini kemudian diperjelas oleh surat, siapa tahu? Walah. Udah gaya kita ini lama loadingnya. Al-Qari'ah. Nah, coba bagaimana bunyi Al-Qari'ah? Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Apa artinya? Artinya apa? Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya atau kita sebut pahala, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia akan memperoleh kehidupan bahagia di akhirat. Sekarang pertanyaannya, kehidupan bahagia di akhirat di neraka atau di surga? Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, berarti lebih berat. Apa yang terjadi? Fa ummu hawiyah, maka dia akan dilemparkan ke neraka hawiyah. Jadi maksud beruntung dalam surat Al-A'raf tadi masuk surga. Maksud merugi dalam ayat tadi surat Al-A'raf tadi masuk neraka hawiyah. Nah, sudah. Jadi ibu-ibu, kalau Allah tadi begitu saja memaafkan kita, berarti kita lebih berat mana? Nanti kita akan lebih berat kebaikan. Itu belum lagi kalau yang namanya istighfar. Kita mohon ampun pada Allah selagi nyawa
di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharri. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hambanya sebelum nyawa sampai. Jadi sebenarnya enggak ada alasan kita untuk masuk neraka. Kalau kita paham hakikat ini, asalkan kita jangan mati dalam kesyirikan. Itu ya selesai sudah. Kenapa kalau kita mati dalam kesyirikan, maka terhapus amalan kita, enggak ada lagi ditimbang. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka Allah hapuskan seluruh amalannya. Ini ya binasa kita. Makanya sering saya bilang, jangan percaya yang enggak. Dia ada tamu, untuk kenapa? Ada kupu-kupu. Bukan ajaran Islam itu. Klik, klik, klik. Suara apa? Lah, nggak ada orang mati itu. Kalau seperti ini keyakinan kita, ya ke neraka tempatnya nanti. Kak pergi ke dukun, kak pakai jimat, cinta ditolak, dompet. Cinta ditolak, dompet bertindak zaman sekarang. Ya. Yang berat sekali tatayur, Bu, ya. Sampai Nabi mengajarkan satu doa kepada kita, ya. Tatayur itu tahu apa, Pak? Tatayur itu kan kita suka kali percaya pada alamat-alamat tertentu. Kayak tadi datang burung elang, ini alamatnya nanti ada orang mati. Jadi ini sebenarnya sudah pernah saya jelaskan ya. Sudah pernah saya jelaskan. Jadi saya rasa tidak perlu saya jelaskan lagi. Intinya begitulah ya. Kita perlu suka memaafkan kesalahan orang lain ya, agar kita menjadi mulia, akhlak kita menjadi tinggi. Dan tadi disebutkan yang kebanyakan membuat orang masuk surga itu karena taqwallah wa husnul khuluq dan bagus akhlaknya. Jadi ibu sukalah memaafkan kesalahan orang lain. Itu akan apa tadi? Dalam hadis tadi membuat kita makin mulia. Misalnya kesalahannya kan sudah fatal, saya bilang kan, memang nggak bisa dimaafkan. Memang merasa sakit sekali di hati karena kita kan manusia biasa. Memang Allah maha maaf. Dan malah ada hadisnya lagi kan. Jadi kalau kita ini tidak memaafkan dan pun dia tuh belum pernah datang kita minta maaf, itu bagaimana hukum bagi kita? Bagi saya misalnya. Kalau dia sudah minta maaf, kita tidak maafkan, kita yang berdosa. Nah, kecuali kalau dia tidak minta maaf. Memang kesalahannya memang fatal. Ya. Bisa misalnya dimaafkan. Ya. Gimana, Coba perhatikan hadis ini. Inna idamil jaza ma'a idamil bala. Apa artinya itu? Inna idamal jaza ma'a idamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung kepada besarnya cobaan. Makin sakit hati kita, makin menusuk sampai ke tulang sumsum. Tapi kita memaafkan, maka kemuliaannya juga makin tinggi, Bu. Jangan hilangkan, jangan sia-siakan kesempatan ini. Makin besar orang berbuat salah kepada kita, makin kita maafkan, makin tinggi derajatnya. Daripada kita simpan di hati, nanti kita tinggal litlang. Apa litlang? Tinggal kulit pembalut. Masa gara-gara dia kita jadi kurus, gara-gara dia kita stres? Siapa yang rugi? Kita sendiri. Maafkan saja. Kita sehat, kita sembuh dari penyakit. Ada penelitian gini, Bu. Ya, ada penelitian. Ternyata ada sebagian orang sakitnya itu karena stres. Betul enggak? Nah, ternyata stres itu karena dia mempunyai akhlak yang buruk. Dibeli sama orang, stres. Orang beli mobil, stres. Ibu enggak, orang lain ya.
Dah. Ini kita bilang orang yang kena penyakit tadi, bukan ibu-ibu. Ibu-ibu ini baper kali. Ini Ustaz kan, kalau ibu-ibu ada sebahagian kecil stresnya karena suaminya menikah lain. Ya, tapi jelas ya, ini penelitian ini. Jadi sebagian penyakit itu disebabkan karena stres. Dan di antara stres itu karena akhlaknya buruk. Akhlaknya apa? Dendam, dengki. Ini Ustaz kan, kalau kita memaafkan, dianggap oh dia nggak marah. Udahlah ya, udah. Memang begitulah itu. Wa ma zadallahu abdan bi'affin illa izzan. Allah tidak menambah kepada hamba yang suka memaafkan kesalahan orang lain kecuali kemuliaan. Ini puisi, Bu, sekaligus hadis. Udah maafkan sajalah, kita sehat. Ini tadi saya penelitian tadi ya. Penelitian tadi apa tadi disebutkan? Bahwa kadang-kadang penyakit itu datangnya dari stres. Karena apa? Kalau udah stres, makan malas, tidur nggak bisa, akhirnya kan sakit kan? Apalagi kemudian jantung cepat berputar berdenyut. Nah, karena akhlak yang buruk katanya. Kenapa? Dengki, dendam, gini, pokoknya kalau nggak aku balas itu sampai berbulan-bulan begini. Kapan sehatnya dia? Kalau jumpa dia, kamat kayak, pegang saya. Ini ceritanya Pak Marco, namanya istri Ustaz itu, kenal Ustaz. Kalau kita nggak marah, Ustaz nggak marah. Walaupun masuk surga. Ini nggak adil nih, 1 lawan 8. Tapi memang betul ya, memang ya kita manusia. Ini saya ngomongnya enak, pas giliran kejadian kita kadang-kadang sama kayak sabar ya. Sabar ya, kalau ceramah itu sabar ya. Nah, ya. Sabar ma min muslim yushaku syukatan fama faqaha illa kutiba lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khatiyatun. Sabar. Pas giliran kita ternyata memang sabar itu berat. Tapi ingatlah, ini yang saya katakan ini hadis, Bu. Sukalah memaafkan kesalahan orang lain, maka kita akan terangkat apa? Kemuliaan kita. Udah ya? Udah aman? Belum? Udah lah. Yang dimaafkan pelakor itu Ustaz. Maksudnya Ustaz umpamanya istri selingkuh, dia bisa maafkan, besok dia buat lagi, bisa maafkan, bisa buat lagi. Akhirnya ada langkah apa-apa tuh, suami saya baik. Suami baik.